Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tengah malam, saat dunia berselimut dalam kegelapan, pikiran kita seringkali terbangun dari tidurnya. Bagi umat Islam, momen ini bukanlah sekadar gangguan tidur, tetapi dapat memiliki makna yang dalam dan mendalam. Dalam Islam, sering terbangun tengah malam dianggap sebagai panggilan dari Allah, sebuah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya dan merenungkan makna hidup. Mari kita telusuri bersama arti spiritual di balik sering terbangun tengah malam sesuai dengan ajaran agama Islam. Pertama, terbangun antara jam 3 sampai 5 pagi. Bangun di antara jam 3 sampai 5 pagi adalah tanda untuk melaksanakan sholat tahajud, sebuah ibadah tambahan yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hal ini menegaskan keutamaan melaksanakan sholat tahajud sebagai bentuk ibadah yang memperoleh pujian dari Allah. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Lakukanlah sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian, menutupi kesalahan, menghapus dosa, dan mengusir penyakit dari tubuh." Dalam ibadah tahajud, umat muslim berusaha memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepadanya, serta memohon rahmat dan ampunannya. Dengan terbangun di waktu tersebut, seseorang diingatkan untuk merenungkan kebesaran dan kekuasaan Allah, serta kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah tahajud. Ini juga merupakan waktu yang disunahkan bagi umat Islam untuk memohon ampunan atas dosa-dosa mereka dan memperbaiki hubungan spiritual dengan Allah. Kedua, terbangun di jam 11 malam hingga jam 1 tengah malam. Ketika seseorang bangun di jam 11 malam hingga jam 1 tengah malam, hal ini sering menandakan adanya kekecewaan emosional yang dirasakan. Kondisi ini bisa muncul karena berbagai faktor, seperti tekanan pekerjaan, masalah interpersonal, atau ketidakpastian dalam kehidupan. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 mengajarkan, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan emosional adalah melalui meditasi, zikir, dan doa. Rasulullah bersabda, "Tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah daripada zikir kepada Allah." Hadits riwayat Ahmad. Dengan bermeditasi sambil berzikir, seseorang dapat menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan dalam tubuh, sedangkan doa dapat menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan, meminta bantuan, dan perlindungan dari Allah. Dengan demikian, bangun di jam-jam tersebut bukan hanya sebagai gangguan tidur, tetapi juga sebagai panggilan untuk memperkuat ikatan spiritual dengan Allah dalam menghadapi kesulitan dan kekecewaan dalam kehidupan. Ketiga, terbangun di antara jam 1 sampai 3 pagi. Ketika seseorang bangun di antara jam 1 sampai 3 pagi, hal ini sering menandakan adanya kemarahan yang terpendam atau terasa intens, karena pada jam-jam tersebut, titik energi terhubung dengan hati. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63 menggambarkan, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu
ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Kemarahan yang tidak diatasi dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan jiwa seseorang. Untuk mengelola kemarahan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti minum air dingin untuk menenangkan sistem saraf dan meredakan panas dalam tubuh, serta sholat tahajud untuk menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia berwudu, karena marah itu berasal dari api. Hadits riwayat Abu Dawud. Keempat, terbangun di jam 3-5 pagi. Ketika seseorang bangun di jam 3-5 pagi, hal ini dianggap sebagai pertanda bahwa Allah sedang berkomunikasi dengan manusia. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18 menyatakan, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam, mereka memohon ampun kepada Allah. Oleh karena itu, momen ini dianggap sebagai kesempatan yang berharga untuk mendekatkan diri kepadanya melalui doa dan zikir. Rasulullah bersabda, Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia, ketika tersisa sepertiga malam terakhir dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menggunakan waktu ini secara produktif untuk beribadah dan merenungkan kebesaran serta kasih sayang Allah, seseorang dapat memperkuat ikatan spiritualnya dan mendapatkan berkah serta rahmat darinya. Bangun di jam-jam ini bukan hanya sekadar gangguan tidur, tetapi juga sebagai panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam keheningan malam, di mana komunikasi dengannya dirasakan lebih dekat dan intim. Kelima, terbangun di salah satu sepertiga malam. Sepertiga malam adalah waktu yang dianggap sangat istimewa, karena pada saat itu rahmat Allah turun dengan sangat baik. Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 6 menyatakan, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Kesempatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah pada waktu ini sangat dianjurkan, karena pada saat inilah pintu-pintu surga terbuka lebar, dan doa-doa dikabulkan dengan lebih mudah. Dengan menjaga ibadah dan zikir pada saat ini, seseorang dapat membawa berkah dan keberkahan dalam hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk memanfaatkan sepertiga malam ini sebagai waktu yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, berdoa, dan bertafakur atas segala nikmatnya. Keenam, terbangun di jam 5 hingga 7 pagi. Bangun di jam 5 hingga 7 pagi seringkali menjadi tanda adanya emosi yang tertahan dalam diri seseorang. Al-Quran Surat An-Naba ayat 9 menyatakan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Namun penting untuk diingat, bahwa tidak dianjurkan untuk tidur kembali setelah sholat subuh, karena dapat mengganggu kesehatan fisik dan juga rezeki seseorang. Dengan menyadari dan mengatasi emosi yang tertahan saat bangun di jam-jam ini, seseorang dapat menjaga keseimbangan mental dan fisiknya, serta menjaga kualitas hidupnya sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan hati. Ketujuh, kesulitan tidur di jam 9-12 malam. Kesulitan tidur di jam 9-12 malam memang merupakan pertanda yang sering terkait dengan stres dan kekhawatiran yang dirasakan seseorang. Dalam mengatasi kondisi ini, sholat hajat menjadi salah satu solusi yang sangat dianjurkan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 menyebutkan, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat hajat merupakan ibadah sunnah yang dilakukan untuk memohon pertolongan dan bantuan Allah dalam menghadapi masalah atau kesulitan yang dihadapi. Dengan melaksanakan sholat hajat, seseorang menegaskan ketergantungan dan kepercayaannya kepada Allah sebagai pemilik segala urusan. Selain itu, membaca Al-Quran juga merupakan langkah yang efektif dalam membawa ketenangan hati dan memperbaiki kualitas tidur. Ayat-ayat suci Al-Quran mengandung kebijaksanaan dan ketenangan yang mampu mengurangi kegelisahan,
serta membantu seseorang untuk meraih tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Dengan demikian, ketika seseorang mengalami kesulitan tidur di jam-jam awal malam, bukan hanya fisik yang perlu diperhatikan, tetapi juga spiritual. Kedelapan, sebagai kesimpulan, bangun di waktu malam untuk berdoa dan berzikir memiliki keutamaan yang besar dalam ajaran Islam. Doa yang dibaca pada saat bangun malam memiliki keistimewaan yang diakui dan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat dan berdoa di waktu malam sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Dengan memperbanyak ibadah dan berdoa pada waktu malam, seseorang dapat memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah, meraih keberkahan, dan mendapatkan ampunan serta rahmat-Nya. Oleh karena itu, menjadikan waktu malam sebagai momen untuk beribadah dan berdoa merupakan praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam, serta merupakan langkah menuju kesempurnaan spiritual dan kesejahteraan jiwa. Dengan kesadaran akan keistimewaan waktu malam dalam Islam, umat Muslim diingatkan akan pentingnya memanfaatkan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan iman, dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.